Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Evi ya nak. Pada tema A, subtema 2, pembelajaran 3 tentang manusia dan lingkungan. Baiklah, mari disimak penjelasan Umi yang selanjutnya. Ini materi IPS, materi Bahasa Indonesia, dan materi PPKN. Untuk IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Untuk Bahasa Indonesia, membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Dan untuk PPKN, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Nah, di bawah ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara. Bisa dilihat, yang pertama adalah tambang emas, kemudian tambang batu bara, cadangan gas alam, kekayaan hutan. Yang kelima, kekayaan laut. Yang keenam, flora dan fauna langka. Kemudian yang terakhir adalah pertanian dan perkebunan. Jadi, poin-poin yang Umi sebutkan di sini, ini merupakan semua sumber daya alam Indonesia yang bisa menjadi pendapatan negara kita. Di sini ada contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Jadi, kalian boleh lihat di gambar atau di peta ini, nak. Di sini ada peta Indonesia yang di dalamnya ada informasi yang terkait dengan kondisi alam kita. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, setelah selesai penjelasan Umi di slide terakhir, kalian boleh buka lagi di slide ini untuk kalian pahami dulu dengan teliti satu persatu. Umi lanjutkan untuk slide berikutnya. Sekarang, materi Bahasa Indonesia. Membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok merupakan ide yang mendasari terbangunnya suatu paragraf. Namun, untuk membangun suatu paragraf yang utuh, itu tidak hanya dibutuhkan ide pokok, tetapi dibutuhkan unsur lain di samping kalimat utama, yaitu kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang berisikan ide penjelas yang berfungsi menjelaskan ide utama atau ide pokok. Biasanya, dalam karangan narasi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tentukan tokoh-tokoh di dalam cerita. Kemudian, tentukan ide pokoknya. Dan yang terakhir, tentukan pikiran penjelas. Materi selanjutnya, PPKN. Nah, di sini Umi buatkan ringkasan teks kerukunan antar umat beragama. Kita Indonesia memiliki keragaman umat beragama karena di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama, Islam, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan ada agama Konghucu. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama adalah dengan cara saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah masing-masing atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Nah, contohnya pada hari raya berbagai agama. Biasanya kita Indonesia ini setiap hari raya umat agama masing-masing itu cara menghargainya adalah dengan diliburkan atau dengan tanggal merah. Jadi kita umat Islam
hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Nah, pada tanggal hari raya itu tentunya tanggal merah ya, Nak? Iya, karena kita diliburkan. Begitu pula dengan agama-agama hari lain. Contohnya, agama hari raya umat Buddha, yaitu Nyepi. Nah, biasanya pada tanggal itu juga kita diliburkan atau dibuat tanggal merah. Itulah salah satu contoh bagaimana kita menghargai umat beragama yang ada di Indonesia. Bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama sehingga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi. Yang keempat, ada tri kerukunan beragama atau 3 kerukunan beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Negara kita memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan kita bahas di sini. Yang pertama, atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tidak ada unsur paksaan dari suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya harkat dan martabat manusia. Kemudian, adil terhadap sesama umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Kemudian, mampu serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Yang kedua, sadar untuk bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dan sila yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita sadar akan menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Amin. Nah, untuk tugas hari ini, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 48. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Dan Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.